Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sekarang untuk pendaftaran P3K sudah dibuka ya untuk jadwal pendaftarannya, dan juga silakan teman-teman semuanya cek di websitenya BKD masing-masing ya, atau instansi masing-masing. Oke, misalkan di sini saya cek ya di instansi tempat daerah saya. Di sini sudah ada pengumuman. Nah, ini per 30 September kemarin sudah ada pengumuman tentang pengadaan ya, atau jumlah kuota yang sudah ditentukan dari BKD ya, yang sudah dilaporkan ke BKN gitu. Nah, di sini ada banyak ya. Ada banyak ada tentang tentang surat lamaran, pernyataan 5 poin dan lain sebagainya. Ini teman-teman semuanya, alangkah baiknya jadi menggunakan format dari instansi masing-masing ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Karena saya sudah download ini di sini, maka di dalamnya itu akan ada pengumuman lah jumlah kuota dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini juga yang paling penting teman-teman bisa melihat dokumen-dokumen apa saja yang harus diunggah ya, seperti itu. Ada juga ada KTP, surat lamaran. Nah, di sini di pembubuhan materai ya pada surat lamaran yang dulu hanya bisa dibubuhi oleh memakai e-materai saja ya, materai elektronik. Nah, sekarang kebijakannya bisa juga memakai materai tempel ya, yang 10.000. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya. Jadi di sana juga nanti akan ada format surat lamaran ya, surat pernyataan dan lain sebagainya. Oke, karena di sini jadwalnya ya, teman-teman semuanya. Di sini jadwalnya pendaftaran seleksi mulai dari per 1 Oktober ini ya, hari ini sampai dengan tanggal 20 Oktober. Oke. Maka kita praktekkan saja langsung ya, teman-teman. Kita buat akun terlebih dahulu. Kita buat akun, klik new tab. Teman-teman silahkan buka sscasnbkn.go.id ya. sscbkn.go.id. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, klik enter. Nah, di sini teman-teman klik buat akun. Nah, di buat akun ini kalau misalkan ada seperti ini, use your camera, klik allow ya, teman-teman. Karena nanti kita akan melakukan swafoto atau selfie. Oke, klik allow. Nah, sudah ya, kamera sudah bisa nyala. Oke, teman-teman semuanya, di sini yang harus dipersiapkan, teman-teman silahkan persiapkan mulai dari KTP dan KK ya, untuk daftar akun. Oke, silahkan yang pertama, teman-teman masukkan nick yang mau didaftarkan. Oke, setelah nick masuk, terus kemudian masukkan nomor kartu keluarga ya, teman-teman. Oke. Kalau misalkan nomor keluarga sudah, silahkan isikan nama lengkap sesuai dengan KTP. Oke, kalau misalkan sudah, silahkan isikan tempat lahir sesuai KTP ya. Terus kemudian tanggal lahir sesuai KTP. Oke, kita pilih tanggal lahirnya ya sesuai dengan KTP. Oke, kalau misalkan tanggal lahir sudah, silahkan isikan teman-teman nama kabupaten kota tempat KTP diterbitkan. Jadi teman-teman lihat KTP teman-teman. Di sana ada di bawah foto itu ada tempat terbitnya dan tanggal terbitnya KTP tersebut. Nah, masukkan di situ kabupaten tempat KTP diterbitkan. Oke? Kalau misalkan ini silahkan. Nah, tunggu sampai muncul seperti ini ya, teman-teman. Tunggu sampai muncul seperti ini. Nggak bisa diisi dengan manual ya. Kalau misalkan ini saya isikan Garut, nah muncul Garut Cup. Klik saja Garut Cup. Oke,
Seperti itu. Kalau berdasarkan tanggal lahir beda ya teman-teman. Kalau tanggal lahir beda itu tanggal lahir input manual ya teman-teman, nggak otomatis seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita mengisi nomor HP. Nomor HP siapa? Nomor HP teman-teman semuanya tentunya yang aktif ya. Oke, yang selanjutnya masukkan email pribadi, sama ya seperti nomor HP, nomor email yang aktif ya. Oke, selanjutnya masukkan kode captcha. Masukkan kode captcha. Setelah itu klik lanjutkan yang ini ya. Nah, di sini ada halaman konfirmasi ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa oke, kalau misalkan sudah klik ya. Oke. Nah, di sini udah nyampe di sini. Berarti nick dan nomor kakak bapak ibu itu terdeteksi atau online ya, teman-teman, di Disdukcapil. Kalau misalkan tidak nyampe ke tahapan ini, silahkan hubungi Disdukcapil masing-masing ya, teman-teman. Oke, di sini nick, nama sudah ada tadi ya. Nah, terus kemudian di sini yang barunya adalah nama Anda tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah. Kalau misalkan yang tadi itu yang tertulis di KTP, ya sekarang nama yang tertulis di ijazah tanpa gelar ya, teman-teman. Oke, terus kemudian tanggal lahir sesuai KTP. Nah, di sini tidak perlu diinput ulang. Nah, di sini yang perlu diinput ulang adalah tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Kalau misalkan ijazahnya berbeda dari tanggal lahir, tempat lahir di ijazahnya berbeda. Oke, kalau misalkan ya sama, klik saja seperti ini. Kalau misalkan di sini ini harus mengisinya otomatis ya, teman-teman. Gak bisa manual seperti yang di KTP tadi. Oke, klik yang Garut Cup ini. Nah, terus kemudian tanggal lahir sesuai ijazah. Kalau misalkan ini tanggal lahirnya sudah sesuai dengan yang di ijazah, oke, kita skip terlebih dahulu atau kita lewati. Nah, terus kemudian teman-teman pilih jenis kelamin ya. Nah, terus kemudian teman-teman pilih file scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Oke, kita lewat terlebih dahulu nanti ya upload KTP-nya. Nah, sekarang di sini kita masukkan password. Ya. Kita masukkan password. Nah, di sini password minimal 8 karakter ya, teman-teman, dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter atau karakter spesial. Karakter spesial itu yang mana? Nah, ini nih. Ini karakter spesial. Bisa tanda seru, ya, dan lain sebagainya. Ini karakter spesial. Oke? Pahamnya? Jadi minimal 8 karakter dan juga memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar. Oke, kita. Nah, kalau misalkan sama ini jadi seperti ini. Oke, masukkan pertanyaan pengaman 1. Oke, pertanyaan pengaman 1. Teman-teman klik di sini. Siapakah nama binatang dan lain sebagainya. Ini terserah teman-teman ya, mau mengisinya apa. Ya, terserah teman-teman mau mengisinya apa. Oke, misalkan saya yang mudah diingat. Siapakah presiden Indonesia favorit kamu? Misalkan. Jawabannya Soekarno, misalkan seperti itu. Terus kemudian pertanyaan pengaman kedua, klik ya. Nah, ini ada lebih spesifik, berapa plat nomor kendaraan kamu. Oke, ini kode captcha terakhir ya. Oke, kita kembali ke yang namanya KTP. Nah, di sini siapkan yang foto KTP yang maksimal 200 KB ya, teman-teman. Oke, kita klik choose file. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalkan di sini sudah berhasil, di sini ada unggah KTP berhasil ya, teman-teman. Kalau misalkan di sini gagal, di sini akan muncul merah galat ya, teman-teman. Klik baiklah. Nah, kalau misalkan teman-teman ragu melihat KTP-nya, klik di sini. Kalau yang sudah terunggah, kita ulangi lagi. Seperti itu. Kita pastikan ini adalah benar-benar KTP yang mau dipakai gitu. Seperti itu, bisa takutnya salah pilih gitu ya, teman-teman. Oke, kalau misalkan ini KTP sudah, tinggal
apa namanya? Swafoto ya. Swafoto di sini teman-teman itu selfie ya. Nah, ini teman-teman, ini contoh swafoto ya, seperti ini. Seperti ini aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Sebenarnya swafotonya nggak perlu pakaiannya nggak harus formal ya teman-teman semuanya. Nggak perlu hitam putih gitu pakaiannya. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman ini di kamera laptopnya kurang jelas ya, atau agak ngeblur, teman-teman alangkah baiknya disarankan teman-teman kalau daftar akun disarankan menggunakan HP ya teman-teman. Tapi nanti pas pas permintaan kameranya di-allow-kan gitu ya. Disetujui gitu kameranya. Oke, kita swafoto terlebih dahulu ya teman-teman. Ini bebas di sini aja nggak apa-apa ya. Oke, sudah ya teman-teman, seperti ini saja swafotonya. Oke, kalau misalkan ini sudah fix mau dipakai fotonya, silakan teman-teman klik simpan foto. Tunggu prosesnya sampai berhasil. Nah, di sini berhasil, dan pastikan kenapa nih saya pas menyimpan gagal. Nah, itu pastikan sinyalnya harus bagus ya teman-teman. Oke, swafoto sudah ya, KTP sudah. Ini jajaran sebelah kiri sudah, tinggal captcha. Jajaran sebelah kanan tadi udah, tinggal captcha. Kita masukkan captcha. Oke, kalau captchanya sudah masukkan, klik lanjutkan. Nah, di sini sudah ada rekapan ya, teman-teman. Di sini sudah ada rekapan. Teman-teman cermati dengan baik ya. Kalau misalkan teman-teman takutnya salah memasukkan data, mulai dari nick ya, nama, terus kemudian tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalkan di sini dicek sudah sama, ya teman-teman semuanya, klik proses pendaftaran akun. Nah, kalau misalkan di sini ada halaman ada konfirmasi, klik ya. Nah, di sini kita cetak informasi pendaftaran ya teman-teman. Kalau misalkan lanjutkan login pendaftaran boleh ya. Oke, untuk kita cetak dulu ya. Oke, tuh kan beres langsung. Nah, oke, teman-teman, untuk pendaftaran di SSC ASN untuk selanjutnya nanti saya akan ada di konten selanjutnya ya, teman-teman. Ini hanya daftar akun saja. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.